kalau cara saya itu mencintai kekurangannya. Benar. Jangan Mencintai kurangnya. mencintai kelebihannya. Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Ciko Setiawan di Ngocok. Jawab dong. Oh, aku yang ngejawab. Iya, jawab. Ngobrol bareng Ciko. Oke, ulang. Oke teman-teman, balik lagi bareng gue Ciko Setiawan di Ngocok. Ngobrol bareng Ciko. Kuy, mantap. Jadi gimana, Bang? Aku mukanya. Aku mukanya. Salah, aku tahu ya mukanya punya kontennya nih. YouTube Maaf. Sekarang gue tuh lagi di rumahnya Dadang. Ini namanya sama-sama kayak bapak gue lagi. Jadi hari ini tuh gue lagi di rumahnya Dadang. Dadang ini adalah salah satu orang Palembang yang udah lama malang melintang di Bandung. Malang apa Bandung? Dari Malang ke Bandung. Oh. Jadi hari ini tuh gue mau bahas tentang nikah muda. Harta tahta nikah muda. Asik ya judulnya. Dibantah dulu sebenarnya. Apa? Dan dibilang nikah muda nih nggak terlalu muda juga. Iya, tuh. Udah 20. Cak-icaknya nikah muda. Cak-icaknya nikah muda. muda. Ayo, cak-icaknya nikah muda. Biar agak 21 berarti. agak manipulasi dikit nonton kan. 21 tahun. 19 lah. Kemudahan. Ya, 20 lah. 20 aman. Oke, 20. Jadi umurnya 20 tahun. Coret. Iya, dicoret tadi 23. Aslinya berapa? 25. Aslinya 25, tapi dia nikahnya di umur 20 tahun. Anggap aja 20 tahun, lebih Oke. muda. Oke. Hari ini tuh gue pengen bahas tentang apa sih yang dirasakan di nikah muda gitu loh. Karena banyak banget orang-orang yang sekarang lagi kayak musim nikah ya, apalagi pas pandemi banyak banget orang yang nikah ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin gue tanyain sama lu, Dang. Apa sih alasan lu nikah muda? Nikah muda. Sebenarnya pertama menghindari hal-hal yang buruk. Pertama itu. Iya, tapi sebelumnya udah pernah. Maksudnya apa nih? Udah pernah? Iya, yang buruk melakukan dalam keburukan. Iya. Sudah pasti. Semua orang kan Pasti. sudah Pasti pernah. pasti pernah. Iya, Jangan oke. keburukan, tapi keburukannya ada porsinya masing-masing. Siap. Benar. Benar. Jadi menghindari masalah keburukan kita, masalah buruk kita yang jelek-jelek itu kita tinggalkan ketika kita sudah menikah. Pertama itu. Kedua, sebenarnya tidak ada alasan sih, karena ibadah. Benar. Itu aja. Karena target saya dari awal sih emang dari umur 19 tahun pengen nikah di umur 25. Akhirnya Dinikah di 20 tahun. Kan umur lu sekarang harusnya iya, 20 iya. tahun, enggak boleh ngomong 25. Umur lu sekarang 20 tahun. setahun persiapan berarti Iya, ya. setahun persiapan. Lahir batin. Sebenarnya nggak banyak alasan sebenarnya, nggak karena masalah apapun itu nggak ada, cuma Nggak ada. karena Kebelet tuh bukan? bukan Karena emang udah siap. emang udah waktunya dan karena siap untuk nikah. Gimana sih lu caranya bisa tahu bahwa pasangan lu ini adalah orang yang tepat? Waduh. Iya dong. Iya. Kan banyak nih orang-orang yang pengen nikah tapi kayak bertanya-tanya. Dia nih orang yang tepat bukan sih buat gua? Kayak Kalau masalah itu sih mungkin beda-beda ya pendapat Iya, orang masing-masing. pendapat lu. Kalau pendapat saya sih pertama saya kenal istri saya ini wajah istri Ayo. saya dong. Udah ini soalnya. Istri Mar, saya apa ini. ini, Mar? Jadi pertama kenal ini sebenarnya baru kenal posisi sama istri saya Iya. ini. Kita sebut namanya lah ya. Iya. Namanya ini Anggun. Oke. Dia baru kenal nih di bulan April kalau nggak April salah. 2020 ini. 2020 lu nikah di bulan November. November, berarti sekitar 6 bulan kurang lebih. 6 bulan. 6 bulan kurang lebih perkenalan. Pertama ketemu balik lagi ke dunia sosmed. Ketemu sebenarnya kita tuh tetangga Oh, tetangga. yang sudah lama bersatu tapi belum pernah bertemu. Jadi saya tinggal di daerah sini sudah hampir dari umur dari SD kelas. Iya, emang lu udah merantau dari Udah dulu. merantau dari dulu. Tapi dan darah lu masih darah Palembang. dari Palembang, jiwa gua masih Oh iya sih. jiwa-jiwa Om Kito, jiwa-jiwa pempek. Nah jadi kenalnya itu di bulan April, nggak tahu kenapa emang dari hati kecilnya ngomong. Beda dengan wanita-wanita sebelumnya yang saya temuin dan saya kenal tuh cuman kayak, oh dia ini cuman jadi pacar saya nih. Oke. Oh ini cuman saya, jadi cuman nggak ada di ketukan hati tuh. Ya udah ini cewek buat happy gua main pacaran aja gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa ketemu sama Anggun ini jiwa ngomong ini loh gitu. Kayak beda gitu. Kayak beda gitu ngobrol sama si cewek ini tuh. Makanya dari sana
gue niatin hati, gue tekatin hati, ngomonglah sama orang tuanya untuk saya mau nikahin anak ibu. Dari sana lah, mulai karena emang mungkin niat kita mau ibadah, dari sana semuanya menurut gue dilancarin semua alam. Tapi ada sih beberapa kendala kecil-kecil gitu lah menuju menjelang hari H. Nggak ada yang mulus pasti semuanya. Nggak mungkin ada yang mulus, pasti sebanyak uang apapun dia pasti ada kendala. Pasti ada kendala. Entah itu di keuangan. Kalau berduit sih nggak mungkin keuangan, paling ada entah dari kecelakaan apapun itu, amit-amit tuh ya. Yeah. Tapi rata-rata kalau saya ngobrol sama teman-teman yang udah menikah juga rata-rata pasti ada kendala ketika menuju hari H. Nah, gitu. Kalau dari bahasa kita tuh kalau nak nikah tuh harus mantep-mantep diem di rumah. Pingit. Kalau kita nggak ada. Kalau kita nggak ada. Kerja, nyari duit. Tetep. Hamin 1 nikah masih kerja. Masih kirim barang. Ada tuh. Masih. Nama. Wah, ada. Bang Jago lewat. Bang Jago lewat. Makanya Rumah saya di udah ngomong sama Bang Ciko kemarin. Cuman kekurangan di rumah saya ini di pinggir jalan, jadi Bang Jago lewat kedenger semua motor-motor jamet-jamet ini. Motor-motor yang dilepas spakbornya. Wah, bukan dipasang ganti dilepas ya. Dipasang. Aduh. Lanjut, Dang. Gimana sih rasanya nikah muda? Apa ada yang berbeda dengan single? Pasti beda. Berbeda pasti, kaget pasti. Kayak hal yang kita belum temukan ketika masih single dan sekarang udah nikah. Sekarang keluar dan muncul sifat-sifat aslinya gitu ya. Kalau sifat-sifat aslinya pokoknya pelan-pelan karena masih terhitung bulan lah. Oh iya, masih baru ya. Masih baru lah, masih hangat-hangatnya lah. Masih talk chair ya, masih gempur terus. Hey. Gak apa-apa dong. Gak apa-apa Iya, dong. nggak apa-apa, udah halal. Udah halal, gak apa-apa. Nah, jadi kalau istilah kayak sifat-sifat asli yang keluar tuh sedikit demi sedikit ada ya. Kayak saya belum nemuin ketika dia masih pacaran, oh ternyata istri saya tuh gini loh. Ya. Justru itu jadi buat tantangan kita gimana buat cara mengerti satu sama lain. Iya, benar. Gitu. Kayak itu salah satu contohnya perbedaannya. Ada kayak tiba-tiba lagi tidur kaget. Oh iya. Kayak ada orang di samping. Pertama itu. Iya, Kalau halal kan sendiri. Oh, itu. Biasanya kalau jomblo kan sendiri ya. Nah. Sendiri lagi. Nggak sendiri dong, Bang. Bantal. Oh iya benar. Waduh. Nah, itu paling kaget. Nah, kedua paling ya hal-hal yang menonjolnya pasti kalau untuk cowok diurus lah. Ya. Diurus kayak masaknya dimasakin, ditanya mau masak apa. Lebih agak sejahtera berarti ya. Sejahtera, lebih kayak diayomi. Oh iya. Kalau di polisi itu diayomi kita tuh loh sama istri tuh. Kan emang tugas wajib seorang istri tuh mengayomi suami. Waduh. Iri kan gua? Iri kan. Gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih muda jangan takut nikah muda. Jangan takut. Masalah duit kerja keras sampai keringat. Nah, itu kan tadi kan lu bilang ada sedikit kayak lu memahami gitu kan. Ya. Nah, gimana sih caranya lu memahami kekurangan dari pasangan lu gitu? Sebenarnya jangan dibuat kekurangan itu sebuah. Jadi saya punya cara sendiri. Kalau cara saya itu mencintai kekurangannya. Benar. Jangan mencintai kekurangannya. Mencintai kelebihannya. Contohnya gini, kalau seandainya kayak cewek lu nggak suka lu ngerokok, Ya. gimana sih cara lu ngasih kayak gimana ya, pemahaman ke cewek lu supaya dia mau nerima? Kalau ngerokok nih. Iya, kalau seandainya contoh rokok, atau yang lain gitu. Kalau emang buat dia ini buruk. Tapi kalau untuk saya itu rokok ini wajib. Iya, sebagai kayak pencerna otak, Nah, bisa itu mikir. mungkin biar Iya kan? otak kita ketika blend, Iya. kita harus nyedot rokok ini Iya. biar lencer Agar lagi kan. relax sedikit. Nah, gitu. Mungkin kita ada timbal baiknya kayak dia enak, saya juga enak. Iya benar. Saya masih ngerokok tapi menjauh dari dia, atau saya tidak merokok sama sekali. Gitu. Mending kita merokok tapi jauh dari dia. Tapi saya tetap jujur sama dia, saya masih merokok tapi saya mau merokok jauh dari, istilahnya kayak istri saya di ruang tengah. Iya benar. Jangan sampai kena dia lah gitu. Nah, jangan sampai kena asap. Kalau emang itu merokok tuh emang mengganggu dia. Tapi alhamdulillah sih saya Fine-fine aja tentang aman-aman aja. Karena dari awal kenal itu saya udah ngomong saya perokok keras. Bukan peminum keras, bukan. Perokok keras. Perokok keras. Kalau peminum keras Bahaya. dulu pernah pasti.
dulu bangsat-bangsatnya itu Iya, pernah. pasti pernah. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak itu. Tapi semenjak kenal wanita kita berubah. Bener gak sih? Sejak nikah. Sejak nikah tepatnya. pasti sejak kenal wanita yang serius dan udah nikah, Nah, pasti kita berubah. Berubah. Hal seperti itu ada yang bisa mengurangi, ada biasa stop Stop sampai iya benar. sama bener-bener stop gitu loh. Tapi Ada juga yang terus. Ada juga yang ada terus. juga nggak, makanya dari balik ke background masing-masing, Iya, benar. pribadi masing-masing. Ada yang emang nikah itu untuk merubah diri, yang dulunya masih zaman singlenya berangsak lah, apapun itu bahasanya. Tapi Ketika sebenarnya nikah, kalau seandainya untuk seseorang itu berubah emang harus dari dirinya masing pasti sendiri harus kan? itu. Gak mungkin dari orang Nggak lain. mungkin karena aku ketemu dia harus berubah. Berubah nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena saya kemarin pas niat mau nikah juga, niat saya nikah kan gitu, merubah diri saya sendiri. Yang gue tahu kan lu sebelum nikah nih ya. Yang gue tahu kan lu masih suka kontrakan dulu dengan keluh kesah serta kuliah yang tidak beres gitu kan. Dan kekurangan apa ini segala macem lah ya kan. Sebelum nikah. Ya, sebelum nikah. Dan sesudah nikah kelihatannya agak sedikit Fresh. cerah fresh itu mukanya. Dari segi keuangan, Hmm. lu ngerasa bahwa rezeki lu tuh lebih lancar sebelum nikah atau sesudah nikah? Kalau untuk rezeki sih, saya Kan ada cerita. nih kan orang biasanya mikir kayak gini. Rezeki kita tuh dibagi jadi dua, setelah nikah dan sudah nikah. Ya, Nah, lu tuh yang orang bagian mana? justru saya baru ngerasain rezeki saya ini ketika saya memulai untuk menikah. Memulai ya untuk Berarti udah pas punya niat untuk menikahi Oh, dia. punya niat nikah, Baru rezeki lu saya naik. merasa, ya, oh ini loh rezeki. Hmm. Mungkin rezeki ibadah Iya. dilancarkan. Jadi gini, dari bahas yang pertama yang masalah kuliah tadi, klarifikasi nih, bukan saya beranda atau gimana. Iya. Bukan, tapi salah satunya. Jadi Termasuk lah. Jadi kita flashback dulu mungkin Bang Oke, ya. oke, oke. Dari 2018 mungkin ada ya? 17-18 lah. 17-18. 17-18. Saya ini sering main ke kontrakan mereka semua, para bujang-bujang lakuk. Bujang-bujang bontot. Bujang-bujang. Jadi dia nih di kontrakan satu rumah gitu, satu orang Palembang. Saya orang Palembang, jadi beda kalau orang Palembang main sama orang Palembang tuh Nyatu gitu loh, ngomongnya enak gitu loh. Jadi saya sering main ke kontrakannya, sering cerita masalah kuliah, emang terhambat di masalah Ya. kuliah itu. Terus ini jadi contoh nih buat teman-teman semua. Uang itu merusak segalanya ketika Bener. pendidikan. Bener. Ketika saya mengenal uang, saya tahu uang, dapat uang sendiri, bisa uang sendiri, lupalah pendidikan. Sampai sekarang Pendidikan ditinggalin. ditinggal. Tapi saya tidak menutup kemungkinan, insya Allah Lanjut lagi. lanjut lagi. Oke, gue tunggu. Gitu. Gue tunggu Insya itu. Allah. Insya Allah ya. Tapi saya, yang penting saya punya niat dulu. Iya loh. benar, niat Nah, dulu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk pendidikan, saya udah ngobrol sama istri saya sih nggak jadi masalah. Yang penting Diterima aja itu Pepe. mintanya dia setia dan bertanggung jawab. Pastinya itu. Pastinya harus. semua cewek juga. Percuma Nah, setia nggak bertanggung jawab. benar. Setia di kamarnya diem, Ya. ngasih makan. Ngerokok Mau makan keluar apa? rumah. Iya benar. Makan cinta. Cok. Tidak kenal cinta ketika menikah. Duit yang utama. Jadi Uang rezeki belanja terus. Jadi rezeki lu lebih kayak ngalir, lebih nambah tuh pas setelah nikah. Alhamdulillah. Setelah nikah nambah Alhamdulillah. terus ya lancar. Ketika saya niat nikah, saya ngobrol sama orang tua beliau, saya ngomong saya mau nikahin anak ibu. Dari sana saya merasa kayak rezeki itu ada, dapat. Sampai sekarang alhamdulillah dikasih lancar terus. Ya mudah-mudahan sampai nanti kedepannya baik-baik aja. Semoga. Mar, setelah nikah baru dapat duit. Coba deh. Oke. Nikah. Gak apa-apa, langsung aja gas, jangan takut. Jangan takut. Duitnya ini, Cok. Duitnya di mana, Cok? Dang, menurut lu nikah itu perlu nggak sih tentang umur? Oh, umur. Umur gimana maksudnya? Kayak maksudnya gini. Umur sama si pasangan ini atau umur Enggak. kita nikah? Enggak gini, kayak kita mau nikah nih kan. Hmm. Terus kayak gue ngerasa umur gue udah tua nih, jadi gue harus nikah gitu. Perlu nggak sih harus kayak gitu? Kalau Perlu nggak? menurut saya, Harus kalau- nggak? Perlu nggak sih harus? Kalau menurut gua tentang sih, bahas kalau umur kalau menurut gua sih nggak perlu itu. gitu? Nggak perlu ya. Nikah itu bukan masalah umur dan masalah umur kita sekarang udah umur saya udah 32 Ya biasanya tahun. kan banyak orang kayak gitu. Banyak. Kan? Banyak. Cuman kalau saya sih menurut saya menikah itu balik lagi tadi masalah kesiapan. Kesiapan. Kalau kita siap untuk nikah ya nikah di umur berapapun itu, umur 21, 22, 23 sampai seterusnya, kalau kita siap ya siap aja.
Percuma kalau umur 32 kita belum ada apa-apa, mau nikahin apa? Berarti bener, lu sependapat sama gue berarti. Nah. Kalau nikah itu menurut gue bukan tentang umur sih, tapi Masalah tentang kesiapan. kesiapan finansial, Semuanya. kesiapan mental. Mental, Bener kan? semuanya. Karena kita nih sebagai laki-laki nikah ini bawa anak orang, Pak. Bener. Benar tidak? Bener, Kita bener. nafkahi anak orang. Gue setuju. Kita nggak sembarangan. Kita 3 bulan nggak ngasih makan berdosa kita loh. Iya berdosa. Bininya juga mati. Kalau nggak makan Mati. 3 bulan ini. Mati ya. 3 hari loh, juga Pak. nggak makan mati dia. Kita harus bertanggung jawab karena Hmm. ketika kita ijab, apa sih sebutannya ketika nikah itu? Ijab kabul lah. Bukan ijab kabul, Pak. Janji suci lah intinya Oh, kayak. iya. Kita ngomong kayak Gue nggak pernah nikah jadi gue nggak oh tahu iya, saya anjir. lupa sih kata-katanya kemarin itu apa. Jadi kita tuh tidak boleh, ini bukan menggurui sih, karena saya Udah belajar dari pernah pengalaman. lebih dulu, iya lebih dulu. Ketika kita tidak menafkahi istri kita selama 3 bulan berturut-turut, Mhm. itu termasuk dosa. Berarti lu kenal sama istri lu yang sekarang itu? Emang sekarang? Iya, benar. Nggak boleh kata itu. Berarti nggak boleh nambah lagi ya? Nggak boleh apa lagi lah. Nggak boleh apa? Kali aja. Ya astagfirullahaladzim. Amit, amit, amit. Bulan April ya? April. Nikah bulan November akhir. kan cepet banget anjir. November akhir. November akhir langsung nikah ya. November akhir berarti ya 6 bulan lah, Pak. Berarti seyakin itu lu ya. Siakin itu, sesiap itu. Keren sih. menurut. Nah, itu. Makanya kemarin-kemarin kan kayak ya Pak Ciko tahu lah perjalanan saya, percintaan saya di Instagram itu I kan. know. Lama pacaran tapi tidak jadi. Nah, itulah, Pak. Iya. Karena niat kita dari awalnya. Gua kira yang kemarin nih. Nah, salah. Hampir sama, masalahnya sama-sama pakai Cantik kan yang ini, Pak. Wah, jelas. Kalau ngomong cantik yang ono, yang ini bakalan kena. Jelas lah. Balik tadi kenapa tadi bilang cepet banget jaraknya itu. Iya. Bukan saya terburu-buru. Bukan. Ya karena Bukan. emang kesiapan itu, Pak. Karena udah siap. Kesiapan aja. itu karena hati udah bicara kayak ini loh, nggak tahu sih. Kalau saya bisa nyimpulkan, kalau kata Allah nih bilang bukan apa gimana, kalau sebutan itu kayak ini loh jodoh kamu. Gitu. Jadi di sana kita dilancarin. Beda sama kayak bekas-bekas saya kemarin kayak kita pacaran sudah lama tapi karena Sadis banget tuh ngomongnya bekas. lah emang bekas dong. Mantan dong, nggak boleh dijahat. nggak Mantan boleh. itu sebutannya agak terlalu halus, Pak. Oh iya, oke. Oke, Yang bekas. bekas. Oke, Bekas oke. saya dulu tuh kayak bener dong. Iya, nggak apa-apa dong. Oke, nggak apa-apa, bebas. Bekas saya tuh kemarin tuh kayak saya kenal nih cewek, nggak ada niat untuk saya nikahin dia. Kayak cuman ya udah kita pacaran, ya udah selesai. Gitu loh. Putus nggak jadi masalah. Berarti kayak nggak ada obrolan buat masa Menuju- depan nggak lah segala macam. ada, cuman kayak ya udah sepelekan aja lah. Oh. Tapi kalau sama ini kenal nikah, insya Allah jalan, yuk. Gitu. Nanti lagi Pak, mungkin iya. niat di hati Pak. Oh, iya benar-benar. Kalau Harus kita niat dulu dapet ya. calon kayak gini niat kita nggak ada, Niat sih ada Pak sebenarnya. Niat, Tapi niat. pas ngelihat gedung harga sekian. wih kalau itu rewet harga jangan sekian. tahap masalah itu Nah, Pak. Itu mahal Kan banget. ini endorse-nya banyak Pak. Endorse dari mana? Hei? Endorse dari mana? Ini YouTuber miskin. YouTuber miskin. Menuju kaya. Alhamdulillah amin ya Pak. Amin. Oh, amin amin. Doa itu Pak. Doa. Itu tolong Pak lighting kipas angin agak panas sih Pak. Iya, Kak. Kali kali ini Pak. Kameramen ngidupin. Terlepas malah. Nah, yuk. Jadi gimana sih cara lu ngajak pasangan lu buat berkomitmen gitu lah? Berkomitmen sampai akhir. Ngajak. Iya, ngajak komitmen. Ngajak gimana maksudnya ngajak dia komitmen tuh? Kan maaf nih ya. Ada beberapa pasangan yang ketika baru nikah umurnya baru 1 tahun atau 2 tahun Selesai. selesai. Gimana sih caranya kita ngindarin itu maksudnya? Berkomitmen apa? Apakah komitmen itu penting kan, harusnya komitmen kan? Gimana sih caranya? Kalau komitmen tuh bagi saya emang jadi pertama penting. Komitmen tuh ada macam-macam Pak. Saya komitmen untuk setia sama dia. Penting sih itu Pak. Kalau saya sama ini versi saya. Ya, Versi saya karena kan ini jam waktu bersama Dadang Wanja. benar. 1 jam bersama Dadang. Bapak saya. Jadi saya komitmen sama istri saya ini ketika kita nikah sebenarnya sebelum nikah kita sudah punya komitmen untuk minta satu, jangan main di belakang. Oke. Itu penting pertama. belakang. Apapun bentuknya itu Pak, melalui chat bilang sayang, beb, itu sudah termasuk melanggar komitmen. Benar. Itu beda-beda kan itu komitmen saya sama istri Tapi saya. kalau lagi pacaran
kalau itu masih Ntar dulu, komitmen pacaran sama komitmen udah nikah gimana sih? Beda gak sih menurut lu? kalau saya sih beda. Kalau Beda. pacaran kayak Ya, ngapain sih lu megang HP gue gitu? kalau pacaran itu ya kalau pacaran itu saya masih berani untuk melanggar. Ya. Kalau niat untuk cewek untuk niat saya untuk nikah, jangan kan untuk melanggar, Pak. Beda lagi berarti. Beda lagi. Udah takut. Tapi kalau untuk masalah kayak bilang apa sih megang HP gue? Kalau sama istri ya pegang aja sih. Pegang aja. Bener. Saya tidak akan melarang, tapi dia takut untuk buka HP. Karena dia juga tahu saya punya preferensi dan saya menjaga kepercayaan dia. Dia kasih kepercayaan ke saya nih untuk tidak buka HP, tidak buka dompet. Dan itu kan istilahnya walaupun di pernikahan itu saya nilai tidak sopan. Iya. Itu kan Benar. kalau saya nih ya pribadi, walaupun sudah menikah, kita punya privasi masing-masing. Kalau saya, Kalau udah maksud lu udah nikah tapi Udah lu nikah. masih harus punya privasi masing-masing. iya, Kenapa tuh? Kan lu udah punya pasangan yang bukannya harus terbuka atau gimana? semua harus terbuka. Heeh. Kalau saya sih tidak. Kenapa? Kalau saya enggak, tapi kan tiap orang tuh punya privasi masing-masing dan harus punya, Harus punya. harus punya. Tapi Kalau kan saya- lu punya pasangan, coy. Yang Iya. udah sah gitu loh. Paham, sah. Terus kita ambil buruknya deh. Ketika kita selesai sama dia, amit-amit lah ya, ini Iya, jauh. jangan sampai. Saya menghindari itu. Bukan berarti saya buka pakai preferensi ini jaga-jaga karena itu, bukan. Saya pakai ada preferensi ini jaga-jaga takutnya ketika kita sudah tidak ada hubungan apapun sama mereka, kita tidak punya preferensi apa lagi. Jadi nggak ada yang tersangkut sama tahu dia. semua lagi. Iya. Gitu. Itu saya. Type itu. Yang lebih asik mana, Dang? Sebelum nikah atau sudah nikah? Sudah nikah dong, Pak. Pasti ya? Sudah nikah. Pasti. Di luar itunya ya. Iya benar. Di luar itunya, Pak. Iya, paham. Kalau pasti. itunya sudah pasti enak. Pasti. Nah, Berarti tapi kalau lebih di luar itu saya udah ngerasain kayak baru sebulan nikah, ini baru hitung sebulan lah. Besok hari Selasa pas 1 bulan, asik. 1 bulan. 29 November, Desember pas 1 bulan. Saya ngerasa saya nikah ini benar-benar merubah diri saya yang dulunya maaf ya jarang sholat, jadi sekarang pelan-pelan 5 waktu dijalani. Ya Allah. Kayak istri mengingatnya yang sholat bareng-bareng. Iya, iya. Kayak ya saling mengingatin lah, Pak. Iya, bener. Ketika dia lupa, ayo sholat ambil wudhu gitu. Sekarang jam 5 subuh setengah Udah 6 bangun, udah udah bangun mulai walaupun sholat subuh ya. dibangunnya susah ya nggak yang ya. Terakhir dong. Apa sih anjing ini mah. Terakhir dong, menurut lu kasih tahu dong buat teman-teman yang mau kali aja ada yang mau nikah muda termotivasi gitu. Oh. Lu kasih pencerahan dikit lah. Oke. Karena lu udah ngalamin lagi. Udah ngalamin lah. Ini bukan saya menggurui atau gimana ya. Jadi saya nikah ini sebenarnya nol modal, Nol modal. 0 rupiah istilahnya. Karena kita niatnya ibadah, Pak. Niatnya istilahnya menunaikan hal yang baik. Selalu ada aja jalannya gitu loh. Diberi aja rezekinya ini loh, ini loh, Berarti dipermudah. pasti ada jalan dari Ada jalan untuk dari kita. Tuhan buat Itu ngasih. dia pertama. Jadi jangan yang takut kayak Bang Ciko tadi bilang, saya cek nih gedung sekian catering gitu ya. sekian, semua kalau kita Jangan mikirin itu ya. tertuju sama itu, mungkin kita lama nikahnya. Iya benar sih. Itu, Pak. Nah, balik lagi, nikah sesuai kemampuan kita, Pak. Kalau kita mampunya seperti ini, kita tempat ini nikahnya seperti inilah intinya. Iya. Ya kayak gini. Harus Baik. semampu kita gitu ya. Nah, balik lagi ke calon kita ini. Jangan melebihi. Mau nggak nerima kita seperti Benar. ini? Gitu loh. Kalau kita mampu untuk rame ya rame. Kalau kita mampu untuk seperti ini aja ya seperti ini. Berarti niatnya nikah muda itu coba diniatkan dulu untuk ibadah. Ibadah. Jangan bukan kebelet. Bukan kebelet, jangan ya. takut. Bukan jangan, kebelet. jangan kebelet, harus niat. Harus niat. Karena niat dari awal kita ada untuk nikah, pasti dilancarin. Kalau kita kebelet, Nah, udah beda lagi, Beda Pak. lagi, Nanti Pak. pikiran orang udah beda lagi beda tuh. lagi ceritanya ya. di Tahu kan. janganlah. Banyak kebelet karena Aduh. sudah oh, maaf. Oke, jadi terakhir dari gua menurut gua adalah menikah itu bukan tentang umur, bukan soal umur, tapi itu tentang kesiapan mental dan finansial. Banyak orang yang menunda-nunda bukannya untuk menunda-nunda pernikahan ya karena umur udah tua atau segala macam, tapi banyak cita-cita yang harus digapai dengan belum adanya pasangan. Nah. Bisa jadi kayak kita mau bagian orang tua tanpa
ada pasangan gitu kan. Bisa. Banyak cita-cita yang harus kita capai dengan Benar, Pak. sebelum adanya pasangan. Beda-beda orang pendapat. Jadi nikah muda boleh asal siap mental dan finansial, semuanya udah siap gitu ya. Siap. Jangan Niat terburu-buru. Niatkan dulu kayak apa ya? Kayak apa tadi maksud lu tadi? Ibadah. Ibadah, niatnya Bukan. ibadah untuk menikah. Nikah itu ibadah. Nikah itu ibadah, Insya bukan Allah. karena kebelet. Bukan. Bukan karena kebelet, bukan karena nafsu ya. Bukan. Kalau Oke. nafsu itu belakangan. Setelahnya. Setelahnya apa? Kan puasa habis itu Oh, aja. ya. Kalau setelahnya kan nggak apa-apa, Pak. Iya, nggak apa-apa. Sudah ijab kabul kan kalau kenal nafsu nggak apa-apa dong. Iya, nggak apa-apa dong. Ibadah. Ya. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mungkin sekian dulu. See you the next video.